Selamat pagi teman-teman sekolah mingguku, dimanapun kalian berada. Wah, ketemu lagi dengan Kak Dodi di dalam ibadah YouTube kita pagi hari ini. Salam sehat, penuh sukacita untuk kalian semua. Ya, kakak berharap kalian yang berada di rumah, ya yang masih menjalani ibadah melalui online, baik itu YouTube maupun Zoom, tetap penuh sukacita dan penuh semangat dalam menjalani ibadah kita. Ya, mari teman-teman kita menyatukan hati kita menyatukan pikiran kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita menjalani semua ibadah, kita naikkan pujian dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, Kak Dodi mau pimpin kita untuk doa. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Kembali kami datang kepadamu di dalam menjalani ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan di dalam kami menjalani ibadah kami, walaupun itu melalui YouTube maupun Zoom dan secara online Tuhan. Terima kasih untuk berkat kesehatan yang masih kami terima. Terima kasih untuk berkat sukacita yang masih boleh kami jalani Tuhan. Biarlah ibadah yang akan kami jalani pada pagi hari ini dapat kami persembahkan di hadapan Tuhan sebagai suatu persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami kalau kami masih sering mendukakan orang-orang yang berada di sekeliling kami. Ampuni kami Tuhan, dan layakkan kami untuk datang di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, setelah kita menaikkan doa kita, mari kita masuk ke dalam pujian kita yang pertama ya. Nanti ada guru-guru sekolah minggu yang akan menyanyikan pujian. Kalian boleh loh mengikuti ya. Ya, penuh sukacita ya menyanyikannya ya, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita dengarkan lagu pertama. Dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na na na
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Yeay, ya. Tadi Kak Luki sama Kak Novi sudah membawakan pujian kita yang pertama ya. Mengucap syukur pada Tuhan karena Dia sungguh begitu baik dalam kehidupan kalian dan Kak Dodi. Ya. Oke, sebelum kita masuk dalam firman, ya, kita panjatkan satu pujian lagi ya sebelum firman Tuhan. Setelah itu kalian persiapkan diri kalian untuk dengan Alkitab kalian. Mungkin ada Alkitab yang ada di HP kalian atau di gadget kalian ya, untuk dapat mengikuti firman Tuhan. Baik teman-teman, kita pujikan lagu kedua. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 yang besar. Berbuah, berbuah. Sekali lagi Kak. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, apa kabar? Masih tetap semangat kan? Gimana sekolahnya? Sudah mulai masuki semester baru kan? Sudah 1 bulan, hampir 1 bulan ya. Cepet ya. Bukan hampir ya, sudah 1 bulan ya. Ini tanggal 30 kan ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan. Tuhan terima kasih untuk pimpinan-Mu, untuk berkat-Mu atas kami. Saat ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu, tolong kami Tuhan, agar kami boleh mengerti isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kalian pernah berjanji nggak? Berjanji sama teman, sama mama papa. Ya, janji sama papa mau rajin belajar mungkin ya. Janji sama teman mau main game bareng, mau video call gitu ya, rame-rame gitu. Nah, ya, misalnya kalian berjanji sama teman, yuk besok jam segini kita main game yuk, atau sepulang sekolah yuk main game rame-rame yuk. Nah, atau mama sama papa pernah berjanji, misalnya gini, ayo kerjakan PR-mu, kalau PR-mu sudah selesai kita makan di luar. Wah seneng ya, cepet-cepet kerjakan PR. Kenapa kalian cepet-cepet ngerjakan PR? Karena kalian percaya kalau papa mama berjanji pasti akan ditepati ya. Kenapa kalian percaya? Karena yang janji adalah mama atau papa. Coba yang janji gitu orang yang nggak dikenal gitu ya, nggak kalian kenal, tiba-tiba di jalan, ayo ikut ya, ikut om atau tante atau ikut kakak gitu ya, kita makan di sana gitu. Kalian percaya nggak? Tentu nggak percaya ya, karena ini siapa ya, nggak kenal kok gitu ya. Tapi kalau mama sama papa, kalian percaya karena kalian percaya sama mama dan papa. Nah sama di Alkitab juga ada, yaitu siapa cerita minggu yang lalu, masih ingat? Ya benar, cerita minggu lalu tentang Bapak Nuh ya.
Kenapa Bapak Nuh mau taat buat Bahtera? Disuruh Tuhan buat Bahtera, Bapak Nuh buat Bahtera meskipun ditertawain sama orang-orang itu dia nggak peduli ya. Dia mau taat sama Tuhan karena apa? Karena Bapak Nuh percaya pada Tuhan, ya. Nah, saat itu apa? Bapak Nuh naik ke Bahtera bersama anak-anak dan istrinya. Berapa orang? 8, ya. 8 orang. Kalian bisa membaca siapa aja itu di Kejadian 8 dan 9 ya, pasal 8 dan 9. Nah, Bapak Nuh bukan hanya naik Bahtera dengan anak dan istrinya, tapi juga dengan semua binatang ya. Nah, semua binatang yang Tuhan perintahkan masuk ke dalam Bahtera. Setelah itu apa? Hujan turun berapa lama? 40 hari 40 malam ya. Bukan hanya hujan turun dengan lebat aja ya, tapi Tuhan juga membuka mata-mata air sehingga air benar-benar keluar dengan cepat ya, sehingga terjadi air bah itu. Nah, setelah 5 bulan terapung-apung di air itu ya, tiba-tiba suatu hari kapalnya Bapak Nuh menabrak pegunungan Ararat. Coba bayangkan ya adik-adik, kakak kalau membayangkan gitu ya, kapal bisa nabrak pegunungan, berarti air bah itu tingginya lebih tinggi daripada pegunungan itu dong, bener nggak? Nah, pada saat setelah 5 bulan itu kan sudah airnya mungkin sudah surut ya gitu. Nah, airnya sudah agak surut itu makanya kapalnya bisa menabrak pegunungan. Berarti waktu air bah itu airnya betul-betul tinggi banget ya, lebih tinggi dari pegunungan, sehingga tidak ada yang selamat kecuali Bahtera Nuh itu yang berada di dalam Bahtera Bapak Nuh ini ya. Nah, setelah 3 bulan kemudian Bapak Nuh melihat puncak-puncak gunung, coba ya, jadi di laut itu ya kelihatan air, cuman kelihatan puncak-puncak gunungnya gitu ya. Waduh, masih belum surut berarti ya. Setelah itu Bapak Nuh menunggu lagi. Ditunggu lagi sama Bapak Nuh selama 40 hari ya. Selama 40 hari Bapak Nuh melepaskan seekor burung gagak. Melepaskan seekor burung gagak. Ternyata burung gagaknya kembali ke Bahtera ya. Ditangkap sama Bapak Nuh. Nah, berarti apa? Belum ada daratan atau pohon ya, sehingga burung gagak itu nggak bisa hinggap ya. Sehingga burung gagak itu kembali ke Bahtera. Nah, ditunggu lagi sama Bapak Nuh. Ditunggu lagi selama 7 hari. Setelah 7 hari Bapak Nuh melepaskan seekor merpati. Nah, merpati itu ternyata kembali lagi ya ke Bahtera itu. Tapi merpati itu membawa daun zaitun ya, daun zaitun segar. Oh, berarti sudah tampak pohon-pohonan ya, tapi mungkin masih basah-basah sehingga burung itu nggak mau ya. Burung itu kembali ke Bahtera, ditangkap lagi sama Bapak Nuh. Setelah 7 hari lagi ditunggu sama Bapak Nuh melepaskan merpati lagi. Ternyata merpatinya tidak kembali. Berarti itu apa? Bapak Nuh pikir, wah berarti ini mungkin sudah surut ya. Gitu loh. Lalu Tuhan berfirman ya, kita baca di Kejadian 8 ayat mulai ayat 15 ya. Yuk kita baca sama-sama. Kejadian 8 ayat 15. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari Bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Ya, Tuhan menyuruhkan Nuh untuk keluar dari Bahtera. Lalu keluarlah Nuh beserta dengan anak-anaknya dan semua binatang yang berada di dalam Bahtera. Apa yang dilakukan Bapak Nuh pertama kali setelah keluar dari Bahtera? Ya, Bapak Nuh ya, itu mengucap syukur ya. Gimana mengucap syukurnya? Dia membuat mezbah dan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan ya. Kita harus mencontoh Bapak Nuh ini ya. Bapak Nuh pada saat air bah itu, Bapak Nuh bisa ngomel nggak?
selama di dalam kapal. Nah, bayangkan kalian di dalam kapal ya. 5 bulan tambah 3 bulan lagi ditambah 40 hari ditambah 7 hari ya. Berapa ya? Hampir 1 tahun ya. Gimana coba? Kalian di rumah pada saat pandemi ini aja ya. Bosen, boring. Ayo siapa yang bosen, boring? Angkat tangan ngaku ya. Bosen, boring gitu ya. Tapi kalian masih terhibur dengan apa? Main game. Lalu apa? Nonton film, nonton TV, main sama adik kakak, main sama mama papa ya. Kalian biasa pergi ke mall, main di mall, main sama teman-teman di sekolah ya. Lalu diam-diam di rumah terus ya, nggak keluar-keluar. Cukup membosankan kan gitu loh. Apakah kalian mengucap syukur atau ngomel-ngomel? Ayo ngaku siapa yang ngomel-ngomel. Nah, kalau kakak sih, kakak ini nggak, hobinya sih baca ya. Jadi kalau selama ada buku di rumah gitu ya, wah kerasan yang nggak akan kepingin keluar jalan-jalan gitu, enggak ya. Tapi bagi yang senang jalan-jalan ya pasti sangat membosankan ya di rumah terus. Tapi apakah kalian mengucap syukur pada Tuhan? Mengucap syukur kalau kalian itu masih diberi kesehatan, mengucap syukur kalau masih bisa makan, mengucap syukur kalau masih bisa sekolah meskipun lewat online ya. Banyak hal yang bisa disyukuri ya. Nah, Bapak Nuh ini juga ya, dia tidak ngomel-ngomel tapi dia taat ya. Apa yang diperintahkan Tuhan dia taat. Pada saat dia keluar dari Batra, pertama kali yang dia lakukan adalah mengucap syukur ya. Karena itu Tuhan apa? Tuhan mencium bau korban bakarannya Nuh itu. Waduh, dia melihat hatinya Nuh yang penuh dengan ucapan syukur ya. Tuhan senang ya. Lalu Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya. Dan Tuhan berjanji Tuhan tidak akan membuat air bah lagi ya. Kita mau baca Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ya, Tuhan memberkati Bapak Nuh dan anak-anaknya. Lalu kita mau baca ayat 9. Kejadian pasal 9 ayat 9 ya. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari Batra itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ya, ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ya. Ayat 14. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, ayat 15, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Nah, adik-adik, itu apa? Busurnya Tuhan yang ditaruh di langit itu apa? Ada yang bisa nebak? Tahu tentu kalian ya. Betul ya, pelangi. Itulah tanda perjanjian kalau Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan manusia dan segala makhluk yang ada di bumi dengan air bah lagi. Terus kalian berpikir nggak, Kak, lah banjir itu? Oh, banjir itu bukan air bah loh. Mungkin banyak korban juga ya kalau terjadi banjir gitu ya. Nah, tapi kalau air bah itu benar-benar semua makhluk dimusnahkan ya. Jadi nggak ada satupun makhluk kecuali di dalam batranya Nuh loh.
gitu. Jadi banjir itu bukan air bah ya banjir gitu ya. Cuman kan kalau banjir itu mungkin ada di beberapa tempat, tapi kan nggak semua ya. Kalau air bah itu benar-benar semua loh. Nah adik-adik, kalau kita berjanji atau kadang kita menerima janji dari orang ya, kadang tidak ditepati ya, kadang orangnya lupa. Waduh sudah janjian lupa gitu ya. Nah kalau Tuhan berjanji, pernah nggak Tuhan lupa? Nggak pernah ya, Tuhan pasti akan menepati janjinya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi pasti akan digenapi, pasti akan terjadi ya. Nah, adik-adik tahu nggak misionaris artinya apa? Misionaris itu adalah orang yang diutus Tuhan ke daerah tertentu untuk memberitakan Injil. Nah, suatu hari ada seorang misionaris dengan istrinya. Nah, mereka ini dipanggil Tuhan untuk ke daerah Afrika ya. Lalu mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat. Beberapa hari sebelum berangkat itu ternyata bapak ini mengalami kecelakaan sehingga apa? Kakinya harus diamputasi, dipotong kakinya karena tulangnya sudah hancur jadi harus dipotong. Pada saat itu bapak ini ragu-ragu ya. Aku ini mau pergi melayani Tuhan kok ada hambatan gini, apa aku ini nggak boleh berangkat sama Tuhan gitu. Tapi dalam hatinya dia bilang, enggak kok, aku yakin Tuhan menyuruh aku untuk pergi. Akhirnya meskipun tertunda, akhirnya bapak itu berangkat juga ya. Karena kakinya bapak itu diamputasi, dia harus memakai kaki palsu. Apakah dia ngomel-ngomel? Enggak ya, meskipun dia nggak mengerti kenapa ya Tuhan ya gitu. Tapi dia tetap taat, dia mau tetap berangkat dengan istrinya ya. Padahal bapak ini sudah punya pekerjaan yang bagus, sudah punya rumah yang bagus gitu ya. Tapi dia meninggalkan semuanya itu ya. Dia mau taat sama Tuhan, dia mau berangkat ke pedalaman Afrika ya. Kira-kira enak ya enggak ya di Afrika ya? Kakak nggak tahu, yang pasti lebih enak di kota mungkin ya, lebih fasilitasnya lebih bagus ya, bisa tinggal dalam rumah. Kalau di sana mungkin tinggalnya mungkin di tenda atau rumahnya, nggak tahu, kakak nggak ngerti rumah di daerah pedalaman Afrika itu seperti apa. Nah, bapak ini berangkat ya, meskipun dia akhirnya memakai kaki palsu dan sempat tertunda beberapa lama karena dia harus dia menyembuhkan kakinya dulu, baru berangkat ya dia bersama istrinya. Bapak ini memasuki daerah Afrika itu dengan ditemani seorang pemandu. Lalu mereka mulai masuk ke hutan. Mereka bukan ke kotanya ya, sudah ke Afrika tapi bukan ke kotanya, dia masuk ke dalam pedalaman. Pada saat sudah berjalan di tengah hutan itu ya, mereka dikepung oleh suku yang berada di pegunungan itu ya. Mereka dikepung ya, lalu mereka ditangkap, digiring ke tempat perkemahannya mereka ya, tempat perumahannya, desanya mereka gitu ya. Mereka sudah mau dibunuh karena apa? Kalau bapak ini seorang Eropa ya, orang Eropa jadi rambutnya pirang gitu ya. Dan sedangkan orang Afrika berbeda ya, kulitnya hitam gitu ya, berbeda dengan mereka. Jadi mereka melihat ini orang aneh, ini orang apa ini ya, kok aneh gitu ya. Jadi mereka dianggap, oh ini musuh ini berarti gitu. Mau dibunuh sudah 3 orang ya, bapak, istrinya sama pemandunya ini ya, sudah mau dibunuh. Nah, lalu apa? Ketiga orang ini akhirnya bapak, istri dan pemandu ini akhirnya mereka berlutut untuk berdoa ya. Nah, pada saat berlutut karena bapak ini memakai kaki palsu itu ya, bapak ini merasa apa? Kesulitan kan? Kalau kaki palsu itu kan nggak seperti kaki kita yang ciptaan Tuhan ini ya, bisa elastis, bisa apa gitu ya. Tapi kalau kaki palsu itu kan kaku gitu ya. Karena itu bapak itu kesulitan untuk berlutut. Karena itu bapak itu akhirnya dia melepaskan kaki palsunya itu supaya dia bisa berlutut, maksudnya gitu. Mereka melihat bapak ini melepas kaki palsunya itu, mereka terkejut ya. Hah, ini dewa sakti gitu ya. Hebat ini dewa, ini bisa melepas kakinya gitu ya. Mereka terkejut gitu ya. Langsung mereka menyembah-nyembah bapak ini ya. Dan mereka tidak jadi dibunuh, malah mereka menganggap 3 orang ini adalah dewa, paling enggak utusan dewa karena sakti gitu ya.
Wah, ya jadi bapak ini nggak dibunuh. Nah, adik-adik, kita nggak ngerti rencana Tuhan apa ya. Mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak enak ya. Tapi pada saat itu kita harus tetap percaya pada hati Tuhan ya, bahwa Tuhan itu mengasihi kita gitu loh. Apapun yang terjadi di hidup kita itu adalah dalam kendali Tuhan ya. Dan Tuhan itu bukan merencanakan itu cuman oh iya saya salah merencanakan gitu ya. Nggak pernah ya. Tuhan nggak pernah salah merencanakan. Dan Tuhan itu punya merencanakan hidup kita itu jauh sebelum kita dilahirkan loh. Jadi kita belum lahir itu Tuhan sudah punya rencana gitu ya. Misalnya kayak Yani. Oh nanti Yani itu gini. Tuhan sudah punya rencana, itu sudah ada semua ya gitu loh. Nah sedangkan kita kadang kalau mengalami hal yang nggak enak gitu. Tuhan aku mau ngalamin itu Tuhan apa ngomel-ngomel ya gitu loh. Enggak ya, tapi kita belajar mau taat. Kita apapun yang terjadi kita mau ngucap syukur. Segala hal yang terjadi itu kita bisa melihat dari sisi positif dan sisi negatif ya adik-adik ya. Misalnya Bapak Nuh tadi itu ya, dia bisa ngomel-ngomel ya pada saat air bah di dalam boring ngomel-ngomel terus sama Tuhan. Atau dia tetap bersukacita dan mengucap syukur. Lebih enak mana sih perasaan itu kalau kita ngomel-ngomel atau mengucap syukur? Misalnya kalian PR-nya banyak gitu ya, ngomel-ngomel Tuhan PR-ku kok banyak nggak mari-mari Tuhan gitu ya. Apa kita mau dengan sukacita mengerjakan PR itu? Lebih ringan mana? Tentunya lebih ringan pada saat kita mengerjakan PR itu dengan sukacita ya, dengan mengucap syukur. Kalau kalian nggak bisa, Tuhan tolong Tuhan, aku PR-ku Tuhan banyak Tuhan, tolong supaya aku bisa mengerjakannya dengan baik. Lalu kita tetap bersukacita, kita mengerjakannya dengan baik. Atau kalau kita mengerjakan PR sambil mulutnya maju 1 meter, gitu ya. Sambil ngomel-ngomel, tentu tambah terasa lama, tambah terasa berat ya. Bukan semakin bisa mengerjakan dengan cepat ya, malah kita semakin lambat karena kita apa? Tidak dengan sukacita, tidak dengan senang hati mengerjakannya ya. Nah, kita mau belajar percaya ya bahwa Tuhan itu mengasihi kita, pasti mengasihi kita, dan semua yang terjadi itu dalam kendali Tuhan ya. Nggak mungkin Tuhan salah merencanakan, tidak mungkin ya, dan tidak mungkin Tuhan mencelakai kita gitu ya. Nah, kita mau lihat ayat hafalan kita hari ini di 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Yuk, siapa yang percaya Tuhan itu baik? Amin ya. Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, Tuhan itu nggak pernah, oh sekarang masih, besok enggak. Sekarang masih, besok enggak ya. Kasih setia Tuhan itu setia. Kasih setianya itu selama-lamanya ya. Nah, 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Nuh pada saat taat sama Tuhan itu nggak tahu loh kalau bakalnya nanti ya. Nantinya itu dari anaknya, cucunya terus ya, dari keturunannya Bapak Nuh ini akan lahir Bapak Yusuf. Yaitu siapa? Bapak Yusuf adalah papanya Tuhan Yesus ya, yang dipercaya menjadi papanya Tuhan Yesus di dunia ini pada saat Tuhan Yesus lahir ke dunia. Ya, wow, bukan main ya. Rencananya Tuhan itu dari Nuh sampai Bapak Yusuf itu nggak tahu itu berapa lama ya. Tapi kita nggak tahu, makanya rencananya Tuhan itu sampai gitu ya. Kalau Bapak Nuh nggak taat, gimana? Tuhan bisa pakai orang lain loh, gitu loh. Sama kalau kita misalnya disuruh Tuhan, ayo pelayanan, kita nggak mau. Apakah Tuhan nggak bisa pakai yang lain? Bisa. Mengapa Tuhan memilih kita? Apakah karena kita baik? Apakah kalau Tuhan milih Bapak Nuh itu, apakah Bapak Nuh itu orang yang baik? Enggak ya, semua orang pasti pernah berdosa, kecuali Tuhan Yesus ya. Nah, tapi apa? Itu adalah kasih karunia Tuhan, adalah anugerah dari Tuhan. Kalau kita diselamatkan, kita boleh mengenal Tuhan, kita boleh beribadah pada Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Kita dipilih bukan karena kita baik, bukan karena kita tidak pernah berdosa, enggak.
gitu ya. Kita semua, kalian, kakak juga. Kakak bukan orang yang nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah salah, enggak ya. Tapi kalau kita mau taat, Tuhan apa? Kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya loh. Kalau kita mau taat pada Tuhan ya, kita mau belajar taat sama Tuhan, Tuhan pasti akan tolong. Nanti dihafalkan lagi ya ayat hafalannya ya. Nah, sekarang waktunya aktivitas. Masih ingat? Kakak pernah bilang kan, aktivitas itu adalah sesuatu yang kita buat atau kita kerjakan untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Nah, hari ini aktivitasnya adalah kalian carilah di kitab Kejadian 8 dan 9 siapa saja 8 orang yang berada di dalam bahtera Nuh. Orang ya, bukan binatang. Kalau binatang banyak sekali, mungkin kita nggak bisa menyebutkan satu-satu ya. Tapi kakak minta 8 orang, siapa saja yang berada di dalam bahtera Nuh. Kakak kasih 1 orang. 1 orang itu adalah pasti Bapak Nuh. Ya kan? Jadi kalian tinggal cari 7 orang lagi siapa ya. Kalian ketik di WhatsApp grup ya. Atau kalian boleh tulis lalu foto dan kirim ke WhatsApp grup ya. Kakak tunggu ya. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, ajar kami mengerti isi hati-Mu Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan minggu depan kami Tuhan, sekolah kami, juga orang tua kami, keluarga kami, teman-teman kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nah, ibadah kita pada hari ini sudah berakhir. Setelah tadi kita doa bersama-sama, kita memuji Tuhan bersama-sama, dan kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Kiranya ibadah yang kita jalani pada pagi hari ini dapat sama-sama kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja ya. Hari ini hari libur, hari Minggu. Selamat menikmati hari libur kalian. Selamat menikmati hari bersama dengan keluarga kalian ya. Besok tetap bersandar kepada Tuhan hingga masa akan datang. Tuhan yang akan memimpin kita dan memelihara hidup kita. Selamat hari Minggu teman-temanku semua. Salam sehat, penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.